Saya termasuk mu'alaf kalau bahasa di Islam jamaah itu ya, karena istilahnya baru masuk jamaah, saya dikatakan mu'alaf. Ya. Kemudian pada saat sholat saya masih pakai usoli juga, ya karena masih belum melekat di dalam apa tuh namanya hati saya dan di dalam pemikiran saya. Saya sempat melakukan sebuah perdebatan dengan sekamar yang dia memberikan statement bahwa agama kita ini yang paling benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk sedikit memberikan pengalaman, ya, wabil khusus terkait masalah Islam jamaah. Awal mula saya masuk ke Islam jamaah itu ya dari orang tua. Ya, dari semenjak lulus SMA saya sudah diperintahkan oleh orang tua untuk mondok, dan memang backgroundnya orang tua itu adalah santri dan berasal dari Nahdiyin, yang kemudian orang tua saya, ya khususnya itu bapak saya, yang diamar ma'rufi sama ada teman Islam jamaah yang untuk masuk ke Islam jamaah. Dan pada saat mengikuti kajian, orang tua saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh mubaliknya pada saat mengikuti pengajian. Singkat cerita, lulus SMA saya disuruh kuliah, nggak mau, ya saya pengen kerja tapi seorang tua ngotot saya harus mondok. Saya lulus SMA tahun 1995, ya. Kemudian habis lulus saya langsung dipondokan. Begitu lulus SMA saya langsung dipondokan di Pondok Pesantren Gading Mangu, Perak, Jombang. Ya. Dan saya statusnya sebagai non pelajar di Gading Mangu karena udah lulus SMA, dan saya mengikuti aturan yang ada di pondok yang berlaku di sana, karena berhubung ya saya termasuk mu'alaf kalau bahasa di Islam jamaah itu ya, karena istilahnya baru masuk jamaah, saya dikatakan mu'alaf ya. Dan 1 bulan 2 bulan saya di pondok itu saya masih belum bisa meninggalkan yang namanya niat dalam wudhu, yang termasuk niat wudhu nawaitu rafal hadasil asghari fadlillahi ta'ala, itu masih saya pakai. Kemudian pada saat sholat saya masih pakai usoli juga, ya karena masih belum melekat di dalam apa tuh namanya hati saya dan di dalam pemikiran saya. Dan bahkan saya sempat melakukan sebuah perdebatan dengan sekamar yang dia memberikan statement bahwa agama kita ini yang paling benar. Nah, terus menurut logika saya pada saat itu yang menurut mereka saya adalah mu'alaf, tapi saya kritis dan saya juga ya sedikit-sedikit tahu dalil yang berbunyi firman Allah itu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ya. Allah itu tidak memandang organisasi, saya bilang itu. Itu saya masih mu'alaf pada saat itu, baru masuk jamaah, baru masuk Islam jamaah. Dan perdebatan itu juga sangat sengit juga. Ya, saya sambil contoh ketika orang itu menunaikan ibadah haji, apakah di situ dibedakan? Oh, ini Nahdiyin, ini Muhammadiyah, ini LDI, ini Persis, kan enggak, saya bilang gitu. Nah, akhirnya singkat cerita dia kalah debat dan dia memberikan pernyataan bahwa ya kita lihat saja nanti siapa yang benar, katanya gitu. Ya udah, saya ikutin pengajian itu dalam beberapa jangka waktu 6 bulan saya belum beat, dan akhirnya setelah hari raya waktu saya pulang, dan akhirnya saya dipaksa untuk beat dan saya ikuti aturan.
saya beat ke Kediri waktu itu, imamnya itu masih Muhammad Syekh Abdul Thohir, imam yang kedua, tahun 96 ya. Dan singkat cerita ya, setelah beat ya akhirnya saya masih belum bisa meninggalkan yang namanya usul itu, belum bisa, karena memang saya background keluarga dari Nahdien terus terang. Dan akhirnya ya saya didampingi, kalau ngaji itu didampingi oleh pengurus pondok, keamanan, seksi. Kalau di Gading Manggu itu ada seksi namanya. Saya didampingi ngaji terus. Tapi akhirnya lama saya paham juga akhirnya. Dan akhirnya berani meninggalkan sedikit demi sedikit apa yang selama itu saya amalkan, termasuk dalam masalah niat, baik itu dalam wudhu maupun di dalam sholat. Dan setelah itu baru saya bisa menerima dan bahkan ngajak orang tua untuk ikut bersama saya masuk ke dalam Islam Jamaah. Terus gimana sampai bisa keluar dari Islam Jamaah? Setelah saya jadi mubalek, lulus tahun 97 ya. Kemudian saya ditugaskan, yang pertama itu ikut di Wista di Grogol, yang itu termasuk tempat pusat ya. Biasanya kalau daerahan itu dulu di sana. Kemudian saya ditarik sama imam daerah Sukabumi, terus akhirnya saya pindah tugas ke Sukabumi ya. Tahun 98 pas ada kejadian tragedi yang bulan 98 itu, tragedi apa itu dulu ya, kerusuhan waktu itu tahun 98. Nah, terus setelah saya tugas di Sukabumi selama 2 tahun, karena ya di Sukabumi itu termasuk ya Islam Jamaah yang tertinggal, akhirnya melihat kondisi saya di sana, saya ditarik sama kakak ipar saya yang kebetulan beliau adalah kiai kelompok di Jakarta Timur, yang masuk daerahnya itu wilayah Bekasi Barat. Nah, dia adalah sebagai kiai kelompok. Akhirnya saya ditarik jadi mubalek sub awalnya di kelompok kedua Desa Cakung. Dari tahun 2000. Tahun 2000 saya tugas di Cakung sampai singkat ceritanya akhir 2019. Rame-ramenya ketika para ustadz kita, ya para ulama kita yang diutus ke Mekah, ya kembali ke Indonesia, dan qadarullah memang saat sepulangnya 3 ulama itu, yang termasuk Ustadz Khalil Bustami, LC, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, dan juga termasuk Ustadz Abdullah Mas'ud di tahun 2010. Nah, kami sudah memang berusaha untuk menggali keilmuan ya, terutama dalam bidang tahfidz pada saat itu, dan kita minta petunjuk tentang program bagaimana cara menghafalkan Al-Quran. Nah, akhirnya secara persuasif kita berhubungan dengan ketiga ulama itu, dan akhirnya kita undang coba ke Bekasi Barat. Pada saat itu akhirnya yang diutus adalah Ustadz Abdul Aziz Ridwan, LC, yang kemudian kita dikajikan tentang keutamaan ya menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya, dan akhirnya kita buka program tahfidz. Dan itu termasuk program tahfidz yang pertama kali di Islam Jamaah, ya di desa kami itu Cakung. Dan itu termasuk program halakoh ya, yang menjadi program pusat. Dan akhirnya singkat cerita, pada saat itu juga kami mubalek Cakung itu ada 4 orang, itu ditarik menjadi tim tahfidz pusat. Nah, itu berikut dengan ketiga ulama itu ditambah dengan Ustadz Abdul Fattah pada saat itu. Dan ada SK-nya dari Wakil 4 pada saat itu, Pak Abdul Syukur yang memberikan surat SK kepada kita, pengangkatan bahwa kita berempat diangkat sebagai tim tahfidz pusat. Dan akhirnya pada saat itu kita keliling ke daerah-daerah ya, menjadi tim tahfidz pusat, dan
Ya, mulai dari tahun 2011 ya kami memang sudah bergabung membuka program tahfidz, dan akhirnya memang Cakung itu menjadi rujukan ya, semua daerah-daerah belajar tentang menghafalkan Al-Qur'annya itu ke Cakung. Nah, sehingga menjadi yang termasuk kalau di dalam Islam Jamaah itu ada termasuk program yang unggulan di dalam PPG di daerah Bekasi Barat. Nah, pada saat kami berhubungan dengan ketiga syekh itu, ya, memang di awal kami tidak pernah diceritakan tentang di mana letak kesalahan-kesalahan atau kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam Islam Jamaah. Saat itu kita ngalir saja. Tapi setelah beberapa tahun kita ya menjadi bagian tim tahfidz pusat itu, akhirnya sedikit demi sedikit ternyata kami dimasukkan tentang ilmu tauhid dan lain sebagainya, sehingga kami ya sedikit berpikir loh, tentang imamah, tentang jamaah, yang ya, akhirnya menjadi pertanyaan kami, pertanyaan sangat besar sekali tentang Islam jamaah itu sendiri, dan akhirnya dijelaskan oleh para syekh itu ya, tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam jamaah, dan kami pada saat itu masih tetap menjadi mubalek, ya, masih menjadi mubalek, dan pada saat kami mengadakan khataman kitab Masail Jahiliyah, nah saat itulah yang menjadi booming dan menjadi viral bahwa ini ternyata apa yang selama ini dilarang oleh keimaman yang ada di dalam Islam Jamaah itu kita langgar. Foto itu beredar, dan akhirnya pada saat kita kembali ke kelompok ya pada saat itu untuk mengajar, dan kita langsung dipanggil oleh 4S daerah di desa. Jadi 4S daerah itu ya, termasuk imam daerah yang ada di Bekasi Barat, 4S-nya turun ke desa, dan kita berempat dipanggil pada saat itu. Langsung diinterogasi, dan ya tanpa disebutkan alasan kenapa, nah, kami ya, pada saat itu mendapatkan surat bahwa kami diberhentikan dari semua dakwaan. Pada saat itu kita tanya apa yang menjadi permasalahan kita diberhentikan dari dakwaan. Pak Yai daerah tidak bisa menyebutkan apa permasalahannya. Yang jelas bahwa saya hanya mendapatkan perintah dari keimaman pusat bahwa yang namanya Pak Agus, Pak Eko, Pak Ucup, Pak Nurul diberhentikan dari semua dakwaan tanpa ada alasan yang jelas ya kenapa kita diberhentikan. Yang jelas Pak Yai daerah hanya sakder motoat dari keimaman pusat. Nah, tanpa panjang lebar akhirnya kami diminta untuk memberikan sebuah pernyataan dan mungkin kata-kata terakhir pesan barangkali terhadap pengurus daerah. Dan saat itu pula juga kita diminta untuk berhenti dari semua dakwaan yang ada di dalam Islam Jamaah. Nah, tapi masih bisa sambung. Nah, masih boleh sambung. Nah, ketika foto itu beredar, foto ketika khataman Masail Jahiliyah yang kita adakan di Cidokom waktu itu di Puncak, kemudian pada saat itu pulang kami ditunjukkan foto. Lah ini mulai dari besok katanya saya dipanggil sama pengurus kelompok tidak boleh sambung lagi. Jadi sebenarnya ya sambung itu sebuah acara di dalam jamaah ya, yang menjadi sebuah kewajiban bagi satu-satunya jamaah itu untuk datang ke kelompok. Nah, yang di kelompok itu diadakan seminggu 3 kali. Nanti ada lagi yang disebut dengan sambung desa. Sambung desa itu ya kayak semacam ya untuk persaksian sebenarnya. Jadi ketika kita ngaji di kelompok itu disebut dengan sambung kelompok. Nah, yang menyaksikan di situ adalah imam kelompoknya.
ketika kita ngaji di desa, itu sebut dengan sambung desa, ya, yang akan disaksikan oleh pengurus desa. Jadi setelah kita tahu tentang acara sambung itu, sehingga kita ya meyakini bahwa ngaji kita itu hanya sebatas mencari penyaksian dari manusia, ya bukan mencari ridho Allah, bukan mencari ilmu, tetapi karena hanya sebatas ingin disaksikan baik, ya, di dalam Islam jamaah. Itu saja sebenarnya. Nah, setelah saya dinonaktifkan dan tidak boleh sambung, keluarga saya masih boleh ikut ngaji, dan saat itu keluarga pun dipanggil oleh 4 S kelompok, termasuk istri dan 4 anak saya itu 3 anak saya yang dewasa itu dipanggil oleh kelompok sambil ditanya tentang jamaah, tentang keimaman, dan 1 anak saya yang melawan itu, yang kedua, ya, sampai balik nanya bagaimana pengertian katanya Rama tentang anak saya bernama Safi Ramadan, dipanggil Rama. Saat itu ditanya bagaimana tentang jamaah itu. Ya, saya tanya, Pak, jamaah itu ya sebenarnya saya balik nanya sebagai konsep apa sebagai bentuk. Nah, pada saat ditanya oleh anak saya seperti itu, pengurus kelompok nggak ada yang bisa jawab. Sampai kata kiainya, Pak, gimana Pak, silakan jawab Pak, katanya. Ya, saya itu Pak Lukman yang suruh jawab akhirnya. Akhirnya balik nanya lagi sama anaknya, sebagaimana Rama? Kalau menurut Rama itu apa sebenarnya yang disebut dengan jamaah itu apa? Ya, jamaah itu manhaj, Pak. Konsep siapapun umat Islam, ya, yang menetapi Quran hadis sesuai dengan pemahaman sahabat dan tabi'in, itu yang namanya jamaah, Pak. Itu namanya konsep. Ya itu jamaah katanya. Padahal mereka sendiri nggak tahu artinya manhaj itu apa. Jamaah secara manhaj itu apa? Yang jelas ya itu namanya jamaah. Ya, jadi mereka sendiri tidak tahu sebenarnya jamaah itu yang seperti apa, yang mungkin menurut keyakinan mereka bahwa jamaah itu adalah yang beramir, beribadat dan bertaat. Itu saja sebenarnya. Tapi secara konsep mereka tidak tahu tentang pengertian jamaah itu sendiri. Dan akhirnya ditanya satu persatu, istri saya ditanya bagaimana, katanya Mbak Mary, ya, almarhum, yang sudah almarhum rahimahullah, ditanya tentang jamaah, ya, apakah masih, ya jamaah ya, istri saya jawab ya jamaah, katanya. Oh ya, alhamdulillah, kata pengurus. Anak saya, ikut bapak, ikut ini jamaah. Anak saya bilang ikut bapak aja, katanya. Semua anak saya ikut bapak, katanya. Ya, akhirnya oh yaudah, sampai astagfirullah, pengurus bilang astagfirullah, katanya. Ya, sampai istighfar itu pengurus karena anak saya menyatakan bahwa saya ikut bapak, katanya. Dan akhirnya walaupun istri saya masih boleh ngaji, tapi tetap ya, masih dipantau oleh pengurus. Dan akhirnya ya saya dari yang tadinya dekat masjid, akhirnya saya juga pindah hijrah, ya, karena juga ya terus terang saya mendapatkan ya perlakuan yang tidak enak dari Islam jamaah itu sendiri, para jamaahnya, karena ya mereka menganggap bahwa ya menurut mereka kita adalah sudah berbeda kefahaman. Nah, sehingga ya saya mendapatkan ya persekusi juga, ya kan. Terus akhirnya pada saat pindahan pun juga tidak ada yang orang jamaah itu yang nanya atau pindah, bahkan mereka kita bawa barang, saya pindahan itu dari kontrakan dekat masjid, ya, yang dulu itu ya full timer sebenarnya, ya dianggap bahwa kita itu memang full timer difasilitasi oleh Sabilillah pada saat itu, ya. Terus akhirnya saya daripada mendapatkan perlakuan yang tidak enak ya dekat masjid desa, akhirnya saya pindah ke Bintara, letaknya di Bintara 14 di Bekasi Barat, jauh dari jamaah. Dan pada saat pindahan ya terus terang memang tidak ada satupun jamaah yang mau membantu. Mereka lewat saja tanpa permisi atau mau pindah kemana atau mau ya ini mau apa kok barangnya dikeluarin di bawah, itu nggak ada sama sekali. Padahal mereka tahu saya itu pindahan itu tahu. Nah, saya bilang sama mereka bahwa keluar dari jamaah itu adalah deblek. Ya, dulu katanya yang
di jamaah enak. Kata jamaah saya dulu di kelompok 6 desa Cakung itu, wah dulu Mas Ucup enak di kelompok, waduh ya hidupnya udah difasilitasi dan lain sebagainya. Dan bahkan pada saat itu pun juga ada jamaah-jamaah yang sampai mau berkorban untuk bagaimana saya ini bisa tobat ke pusat ya, bahkan sampai dirayu, ayo Mas Ucup saya antar sekeluarga ke pusat, saya ngadu Bapak Imam, saya siap, nanti biaya saya semua. Pokoknya Mas Ucup udah harus berangkat, kita tobat aja Mas Ucup ke pusat ke Bapak Imam katanya. Saya antar, saya fasilitasi. Nah, sampai dirayu-rayu, saya disuruh untuk tobat. Itu ada beberapa pengurus merayu saya untuk menghadap ke Bapak Imam langsung ke pusat untuk tobat. Tapi ya tetap saya mengambil keputusan ya, karena memang ya saya sudah jelas tahu bahwa ya, penyimpangan jamaah itu ada di bab keimaman dan bab ya jamaah ya, dan bab bid'ah-bid'ah yang yang bid'ah yang sampai ke bid'ah akidah. Nah, sehingga inilah kami tetap memutuskan, saya dengan keluarga, untuk keluar dari Islam Jamaah. Perlakuan mereka ya sampai sekarang ini ya memang sangat menyakitkan kalau menurut pribadi ya. Ya karena ya mereka menganggap bahwa saya dan keluarga sudah tidak jamaah, sudah tidak sepaham, dan mereka pun juga menganggap bahwa saya adalah orang yang deblek dari keluarga jamaah. Tapi kenyataannya alhamdulillah ya, walaupun saya mungkin dinyatakan deblek sama ya mereka, sama jamaah-jamaah yang ada di kelompok di desa, terus sama di desa Cakung ya, tapi alhamdulillah ya setelah saya keluar dari Islam Jamaah, saya ya memang kebetulan juga punya usaha ya, saya punya toko obat dan saya rintis, dan ternyata ya alhamdulillah ya setelah kita keluar dari jamaah pun juga saya tidak merasa deblek, dan bahkan ya saya malah justru bisa semakin meningkat dalam masalah ekonomi dan terutama masalah keilmuan ya, yang dulu keilmuan sangat miskin sekali ya. Jadi waktu di Islam Jamaah saya terus terang sangat miskin ilmu dan juga ya miskin ma'isyah juga ya, karena memang sangat sulit sekali ma'isyah pada saat itu. Tetapi setelah saya keluar dari jamaah, alhamdulillah pernyataan deblek menurut jamaah alhamdulillah semua terbantahkan ya, karena saya alhamdulillah juga udah, yang tadinya saya ya qadarullah, yang dulu di jamaah saya belum punya kendaraan roda 4, punya mobil, saya kan alhamdulillah punya mobil. Ya alhamdulillah pertolongan Allah mungkin barangkali ya. Jadi pernyataan mereka tentang keluar dari jamaah itu deblek alhamdulillah terbantahkan, dan kenyataannya nggak ada yang deblek keluar dari jamaah. Dan bahkan ekonomi teman-teman mubalek ya seperjuangan saya mungkin dulu di Cakung ya, ternyata alhamdulillah sampai saat ini pun juga usaha-usahanya berkembang. Dan pesan saya bagi jamaah-jamaah yang masih ada di dalam ya, yang masih ada di Islam Jamaah ya, sebaiknya ya semua jamaah yang ada di dalam itu mau menerima kebenaran dan harus mau mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran ya. Karena terus terang ya, saya selama di Islam Jamaah ya, merasa ya merasa pol sendiri karena sudah hatam Al-Quran, sudah hatam hadis ya kan. Nah ternyata setelah keluar dari jamaah bahkan malah justru saya merasa bodoh ya, yang dulu di dalam jamaah merasa pol ya, dengan ilmu yang saya miliki pada saat itu, dan setelah keluar dari jamaah malah justru saya merasa bodoh dan merasa tidak pantas untuk memberikan sebuah pengajaran, karena ya ternyata ilmu di luar Islam Jamaah itu sangat luas, dan ternyata alhamdulillah ya keilmuan yang sudah kita kaji ya setelah atau pasca kita keluar dari Islam Jamaah ini ya alhamdulillah sudah banyak kita
banyak kita kaji ya bersama dengan ustadz-ustadz, terutama ya para ulama-ulama yang juga termasuk senasib yang sudah dikeluarkan dari Islam Jamaah ya, karena memang ya beliau-beliaulah yang tahu tentang keilmuan kita di dalam jamaah seperti apa, sehingga kita masih butuh untuk diarahkan oleh ketiga ulama kita itu ya, termasuk ya Ustadz Abdul Aziz Ridwan, Ustadz Khalil Bustami, dan Ustadz Abdullah Mas'ud LC semua. Nah, sehingga keilmuan kita itu terarah. Di samping kita pun juga mengikuti kajian-kajian di ustadz-ustadz sunnah yang lain. Dan ya alhamdulillah ya setelah saya keluar dari Islam Jamaah ya, terus terang ya yang tadinya miskin ilmu menjadi kaya ilmu. Kenapa? Karena ternyata keilmuan yang ada di luar Islam Jamaah itu sangat luas sekali. Dan Maisyah pun setelah keluar dari jamaah yang katanya deblek, dan alhamdulillah Maisyah pun juga ikut meningkat. Dan itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Dan kebetulan memang di sini saya ditunjuk sebagai ketua yayasan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hisan yang diberi nama Jamiatul Hisan di Tarbiyatil Islamiyah ya, yang letaknya ada di Kota Harapan Baru, Bekasi Barat. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi media dakwah kita ya, untuk khususnya bagi teman-teman yang masih ada di dalam Islam Jamaah untuk bisa keluar, dan bahkan kita pun juga masih bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Islam Jamaah. Kita pun juga masih ngaji, dan kita pun juga masih teramut ya, keilmuannya, dan teramut maisyahnya juga ya, alhamdulillah ya, semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa membuka akal sehat para saudara-saudara yang masih ada di dalam Islam Jamaah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, barakallahu fina wa fikum, rahimani wa rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.